Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok testing ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Integration Testing. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Hesti Kurniawati, Indri Murdiani, Kensi Winaswari, dan Rani Ramadan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Integration Testing. Integration Testing adalah pengujian software yang dilakukan dalam lingkup gabungan antar hardware dan software. Uji coba ini berada di level kedua setelah unit testing. Dan sebuah teknik sistematis untuk membangun arsitektur sebuah perangkat lunak dan pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mencari kesalahan program yang berhubungan dengan antarmuka. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari integration testing adalah untuk menguji otomatisasi dari gabungan komponen yang ada serta ketergantungan antara satu sama lain. Intinya pengujian ini berfokus untuk mengecek interaksi dan interface dari tiap sistem yang ada. Selanjutnya yaitu cara menjalankan integration testing bisa menggunakan metode black box, gray box, atau white box testing. Itu semua tergantung pada apa yang sedang digabungkan. Selanjutnya itu metode yang digunakan untuk pendekatan ini adalah black box testing dengan integrasi baik itu bottom up maupun top down. Selanjutnya itu pendekatan pada integration testing. Yang pertama ada Big Bang. Dengan menggunakan pendekatan ini, semua komponen digabungkan dan akan diuji dalam sekali percobaan. Semua komponen harus benar-benar siap untuk masuk ke tahap pengujian. Ketika ada kesalahan, akan sulit untuk mencari sumbernya karena dari awal langsung digabungkan. Yang kedua yaitu ada top down. Pendekatan ini dimulai dari modul paling atas seperti user interface yang biasa dijadikan test driver. Setelah modul teratas diuji, baru dilanjut ke modul bawah yang membutuhkan stub untuk pengujiannya. Yang ketiga yaitu ada bottom up. Bottom up berfokus pada pengujian unit yang ada di bawah terlebih dahulu. Kemudian dilanjut paling atas, ini kebalikannya dari top down. Yang keempat ada hybrid atau sandwich. Sistem ini digabungan dari top down dan bottom down yang memiliki 3 lapis yaitu atas, bawah, dan tengah. Yang di tengah merupakan target utamanya dalam pengujian. Keuntungannya adalah lapisan atas dan bawah dapat diuji secara bersamaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kensi Winaswari. Yang mana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan utama dari sebuah pengujian integration testing ialah untuk menguji otomatisasi dari gabungan komponen yang ada, serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Prosedur pengujian integration testing dibuat agar masing-masing komponen yang akan kita uji berfungsi dengan baik. Pengujian ini dibutuhkan untuk membangun program sekaligus untuk mencari tahu apakah ada kesalahan dalam sebuah interface. Pengujian ini digunakan untuk mengecek ketergantungan di dalam sebuah rangkaian sistem. Maka dari itu prosesnya pun akan jauh lebih sederhana. Dan dengan adanya prosedur pengujian integration testing ini, pengujian akan jadi lebih teratur dan tidak berbelit-belit. Maka ada beberapa langkah dalam prosedur pengujian integration testing. Yang pertama ialah mempersiapkan rencana tes integrasi, kemudian desain skenario, kasus, dan skrip uji. Lalu dilakukan uji kasus diikuti dengan melaporkan cacat atau error. Setelah itu melacak dan menguji ulang cacat atau error. Yang terakhir, lakukan langkah 3 dan 4 dan diulangi sampai penyelesaian integration testing benar-benar berhasil. Kriteria masuk dan kriteria keluar dari sebuah pengujian integration testing. Ada beberapa poin dalam kriteria masuk dan kriteria keluar dalam sebuah pengujian integration testing.
Kriteria masuk. Poin pertama ialah komponen yang diuji unit. Kemudian semua box yang diprioritaskan tinggi diperbaiki dan ditutup. Yang ketiga, semua modul menjadi kode yang diselesaikan dan diintegrasikan dengan sukses. Rencana tes integrasi, uji kasus, skenario yang akan didokumentasikan. Dan yang terakhir ialah lingkungan uji yang diperlukan harus disiapkan untuk pengujian integrasi. Poin pertama pada kriteria keluar, pengujian aplikasi terintegrasi yang berhasil, dan yang kedua kasus uji yang dieksekusi dan didokumentasikan. Yang ketiga, semua box yang diprioritaskan tinggi diperbaiki dan ditutup. Dan yang terakhir, dokumen teknis yang akan dikirim dan diikuti oleh notes release. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian use case yang dimana use case ini dibuat untuk sistem penjualan sederhana yang akan kita buat untuk testing. Di sini ada user, yang dimana user harus melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk di web. Terus dilanjut dengan extend. Extend itu adalah sebuah use case atau kegiatan yang bisa dilakukan setelah kejadian sebelumnya dilakukan. Jadi setelah login itu pasti kita masuk ke session login yang dimana setelah masukin username dan password kita harus menunggu untuk masuk ke dalam website tersebut. Setelah login sudah selesai, user dapat melihat data-data produk yang ada di tampilan penjualan dari website tersebut. Setelah itu masuk lagi ke extend dan input produk pada keranjang. Jadi setelah masuk dan memilih produk, lalu user itu langsung kayak masukin ke keranjang apa produk yang dia pengen. Setelah masukin ke keranjang, lalu dia bisa user melakukan checkout. Setelah itu konfirmasi pembayaran seperti biasanya yang ada di marketplace. Terus di admin ini sendiri dia mempunyai tugas untuk mengecek pemesanan penjualan yang masuk sudah sesuai belum dengan yang sudah dipesan oleh si user, lalu memvalidasi transfer pembayaran yang masuk, apakah sudah dibayar atau hanya dimasukkan di keranjang saja. Terus admin dapat mengecek invoice untuk pembeli. Jadi setelah mencetak invoice untuk pembeli. Jadi setelah melakukan validasi transfer pembayaran itu, lalu admin dapat mencetak invoice untuk pembeli yang untuk user yang sudah membeli produknya di website dan melakukan pembayaran. Setelah itu admin dapat melakukan pengiriman jika semuanya itu sudah sesuai dengan pesanannya. Selanjutnya itu ada tes menu login yang dimana ada terdapat 3 skenario menu login admin. Yang pertama yaitu berhasil melakukan login dengan test case username sesuai dengan yang sudah dimasukkan di database dan password juga sudah dimasukkan di dalam database. Dengan hasil yang diharapkan, sistem tersebut dapat berhasil melakukan request login dan redirect ke dalam halaman indeks dengan status pas atau berhasil. Yang skenario kedua yaitu tidak mengisi seluruh file. Test case-nya itu username dan password tidak diisi oleh si admin, sehingga hasilnya itu sistem akan error dan memberikan pesan gagal dengan status pas. Yang ketiga yaitu password dan username salah. Test case-nya itu username sesuai nih sama yang udah ada di database, cuma dia passwordnya lupa dan tidak sesuai dengan yang ada di database. Jadi sistemnya itu error dan kembali lagi ke halaman login sehingga dia harus login ulang terlebih dahulu dengan status pas. Di sini saya akan menampilkan berikut coding pada menu login PHP. Coba di localhost. Oke, di sini kita akan melakukan skenario bagian 2 yang dimana jika kita tidak mengisi seluruh file, username maupun password,
sistem akan error dan memberikan pesan gagal gitu ya. Ini kita nggak ngisi dulu nih, kita coba langsung sign. Nah, di sini di menu login ini ada email yang harus diisi dan password juga yang harus diisi. Jika tidak diisi kan maka menu login ini akan menunjukkan sistem yang error ya kan. Terus ini kan udah berhasil, hasilnya valid, dan kita akan, jika email ataupun password yang kita masukkan salah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ini aku masukin email yang udah sesuai dengan database, dan kita masukkan password yang tidak sesuai dengan database. Itu 2. 4. Kita coba start. Nah, hasilnya error. Berarti di sini udah oke, udah valid. Skenario yang kita buat dengan sistem yang kita buat udah sesuai. Dan selanjutnya kita kembali ke menu pertama, yaitu jika di mana email dan password dimasukkan, maka menu login itu akan berhasil masuk ke menu utama admin tersebut. Coba kita coba. Ini email dan password sesuai dengan yang sudah kita masukkan di database. Oke. Dan sudah sesuai dan sudah berhasil, berarti skenario test case yang ada pada menu login admin ini sudah valid semua, berarti sudah berhasil untuk kita coba di integration testing, di mana database dan hasil codingan kita sudah sesuai dengan yang ada di tampilan localhost phpMyAdmin ini. Selanjutnya, ada tampilan menu order. Test case-nya itu menampilkan 5 button menu. Hasil yang diharapkannya yaitu menampilkan 5 button menu pada transaksi order. Nah, di sini ada 5 button menu, yaitu product, price, quantity, total, dan action. Hasil pengujiannya pas. Lalu yang kelima itu ada tampilan menu checkout. Test case-nya menampilkan 3 button menu. Hasil yang diharapkan menampilkan 3 button menu pada halaman menu checkout order. Nah, di sini ada subtotal, total, delivery address untuk memasukkan alamat pembeli, lalu ada PIN code yaitu kode pos. Kita coba isi dulu alamatnya, kode posnya, lalu place order. Nah, hasil produksi sukses, produk berhasil dibeli. Setelah produk berhasil dibeli, selanjutnya proses produk tersebut untuk dikirimkan kepada pembeli. Sekian presentasi dari kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.